Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Benny Wetan di channel saya Sehat Minimalis. Cara sehat yang murah bahkan gratis. Melanjutkan video saya beberapa waktu lalu ya mengenai kesembuhan untuk penyakit asam lambung dan juga GERD, sakit MAH dengan beberapa macam terapi. Di video saya sebelum itu saya sebutkan 3 macam terapi. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Dari semua pertanyaan itu saya sarikan beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Saya jawab di video ini supaya nanti berikutnya teman-teman bisa lebih jelas dan tidak ragu-ragu lagi. Nah, untuk teman-teman yang baru join di channel saya dan belum melihat video saya sebelumnya yang mengenai masalah pencernaan, asam lambung, dan GERD, silakan tonton dulu video saya yang sebelumnya itu, baru tonton video ini. Dan untuk subscribe, silakan subscribe channel YouTube saya Benny W Spasitan, Instagram saya Benny Wetan seperti tertulis di bawah ini. Teman-teman, nanti di akhir daripada video ini, setelah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, akan saya berikan lagi satu tips atau alternatif untuk menyembuhkan sakit MAH, asam lambung, dan masalah-masalah pencernaan lainnya. Tonton sampai habis ya teman-teman. Pertanyaan pertama dari teman-teman yang paling sering ditanyakan adalah apa perbedaan antara tepung sagu dan tepung tapioka atau kita sebut tepung kanji. Apakah sama? Nah, saya sebutkan di sini tepung tapioka dan tepung kanji itu sama. Hanya mungkin beda daerah mereka menyebutkannya beda saja. Tapi tepung tapioka dan tepung kanji itu sama ya teman-teman ya. Itu berasal dari ketela atau kita sebut juga singkong. Ya, kemudian tepung sagu itu berbeda dengan tepung tapioka. Tepung sagu itu dari pohon sagu. Jadi pohon sagu di dalamnya diambil, nah dijadikan tepung. Jadi tepung sagu itu berbeda dengan tepung tapioka. Nah, banyak teman-teman yang menanyakan, kalau begitu boleh nggak Pak Benny, kalau saya tidak bisa menemukan tepung sagu, apakah boleh memakai tepung tapioka atau tepung kanji? Jawabannya boleh, karena saya juga banyak mendapatkan teman-teman sekitar saya dan family saya yang memang mereka pakai tepung kanji juga atau tepung tapioka. Jadi dua-duanya boleh, mau pakai tepung sagu boleh atau tepung tapioka juga boleh. Nah, kemudian ditanyakan juga merek apa, itu paling sering ditanyakan, merek apa Pak Benny, merek apa Pak Benny. Jadi mereknya sekarang ini banyak sekali di pasaran. Dan sebenarnya saat ini tepung sagu atau tepung tapioka itu sudah banyak yang berproduksi massal sehingga kualitasnya pun baik. Ya, jadi yang penting kita harus cari yang bersih, yang putih, jangan bau. Kalau saya yang kemarin contoh saya kasih di video sebelumnya itu, saya pakai merek Pak Tani. Tapi tidak terbatas pada merek itu, karena mereknya banyak sekali. Teman-teman bisa buka di toko-toko online. Itu di dalam toko online itu kalau kita ketik tepung tapioka atau tepung sagu, itu banyak sekali merek-merek. Dan itu umumnya sekarang sudah cukup baik kualitasnya ya. Nah, banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah boleh dimasak tepung sagu atau tepung tapiokanya. Saran saya, kalau memang tidak mau makan minum mentah-mentah, boleh kita tepung sagu atau tepung tapioka itu kita waktu bawa pulang, kita ongseng dulu di kuali. Ongseng dengan api kecil. Nah, setelah kita ongseng,
sebentar saja. Kemudian kita dinginkan. Setelah kita dinginkan, kita boleh ayak-ayak untuk membuang yang mungkin ada yang lebih kasar ya. Kita saring kembali. Setelah kita ayak-ayak, baru kita simpan untuk kita pakai di pagi hari atau pada saat kita mau minum. Nah, untuk teman-teman yang tidak mau minum mentah kayak demikian, walaupun sudah diongseng, itu boleh saja saat mau minum setelah ambil tepung tapioka atau tepung sagunya, teman-teman tambahkan air panas. Nah, setelah ditambahkan air panas, itu bisa dikocok-kocok. Nah, itu akan menjadi kental. Nah, minumnya itu kental-kental. Karena tepung kanji atau tepung tapioka sama dengan tepung sagu. Pada saat kita kena air panas, dia menjadi kental. Nah, kental-kental kalau teman-teman mau tambahin madu sedikit, kemudian diminum atau dimakanlah kental-kental demikian. Itu juga ada teman-teman sama keluarga saya yang minumnya itu dalam posisi dikasih air panas atau air mendidih. Pertanyaan berikutnya dari teman-teman adalah, apakah untuk yang terapi dengan tepung sagu ini boleh lebih dari 1 kali 1 hari? Jawabannya boleh. Jadi pagi hari kosong perut ya, kita minum air hangat, kita ke toilet, kemudian setelah itu kita minum air sagu itu, kosong perut ya teman-teman ya. Kemudian misalnya sore-sore sebelum kita sarapan malam, misalnya sarapan malamnya jam 6 malam, mungkin jam 5, 1 jam sebelum kita makan malam, itu boleh kita minum 1 kali lagi. Jadi 1 hari 2 kali pun boleh. Nah, jawabannya. Kemudian ada teman-teman juga yang menanyakan mengenai air tajin. Ternyata banyak juga teman-teman di daerah-daerahnya pada saat memasak nasi, itu ada airnya yang keluar dari memasak nasi itu katanya dibuang, kemudian baru nasinya dikeringkan. Apakah boleh air itu yang dipakai buat minum sebagai air tajin? Jawabannya boleh. Nah, tapi coba diperhatikan, jangan sampai air tajinnya tidak cukup kental atau tidak cukup pekat. Kalau cuman air encer-encer, tidak terlalu ada guna juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang cara menanak nasinya demikian, itu boleh ya dipakai airnya sekalian sebagai air tajin gitu. Kemudian juga ditanyakan, apakah supaya membuat proses pembuatan air tajin ini supaya lebih cepat, apakah boleh beras itu dihancurkan dulu? Jawabannya boleh ya. Berasnya itu dihancurkan dulu. Jadi beras kita cuci bersih, kemudian kita keringkan. Setelah keringkan, ya keringkan bisa dijemur ya. Nah, setelah itu kita boleh hancurkan dulu. Hancurkan, tidak perlu hancurkan sampai menjadi tepung, tapi dihancurkan berasnya itu supaya misalnya dia menjadi bentuk beras yang jauh lebih kecil. Baru kita masak buburnya. Jadi itu memang akan lebih cepat. Ya teman-teman, seperti yang saya sebutkan di awal daripada video ini, di video ini juga akan saya ajarkan kepada teman-teman satu macam alternatif lagi yang memang juga super sederhana untuk supaya kita bisa sembuh dari sakit lambung, asam lambung, GERD, sakit MAH ya, asal dilakukan dengan rutin dan disiplin ya, karena ini terapi sifatnya bukan obat instan ya. Nah, ini di sini saya ajarkan dengan cara pakai, ini kelihatan ya, kacang hijau ya. Nah, kacang hijau biasa kita beli. Kemudian kalau saya biasanya sekali bikin kira-kira setengah kilo kita bisa bikin. Nah, kacang hijau kita beli pulang kan kita nggak tahu bersih nggak bersih, kita harus gimana pun juga harus kita cuci dulu. Cuci, setelah cuci bersih, kita tiriskan airnya. Kemudian kalau bisa kita jemur sebentar. Jemur sebentar supaya dia menjadi kering. Setelah menjadi kering,
kacang hijau ini kita ongseng dengan api sangat kecil. Di kompor itu dengan api sangat kecil ya. Pelan-pelan kita aduk sampai kacang hijau itu berubah warna menjadi agak kecoklat-coklatan. Setelah dia menjadi agak kecoklat-coklatan, kita angkat kacang hijaunya dan kita dinginkan. Setelah kacang hijau itu menjadi dingin, kita masukkan ke blender. Blendernya bukan blender buah-buahan ya, tapi blendernya adalah blender yang biasa. Kalau kita beli blender kan biasanya ada yang gelas besarnya, kemudian ada yang gelas lebih kecilnya. Nah, yang gelas besarnya itu kan untuk jus buah-buahan. Sedangkan yang gelas kecilnya itu biasa bisa untuk kita jus lada. Misalnya lada kita beli, kita mau bikin jadi tepung, itu bisa. Itu kalau saya pakainya blender yang ini. Saya pakai blender untuk biji kopi ya. Saya kan suka minum kopi. Jadi kopinya biasanya saya blender sendiri dengan ini. Sekalian bisa saya pakai juga untuk blender kacang hijau ini. Nah, setelah kita blender karena dia sudah kita ongseng dan berwarna coklat ya, jadi agak crispy gitu. Jadi kalau kita blender itu agak cepat juga ya, dia menjadi tepung ya. Setelah menjadi tepung, kita ayak atau kita saring. Nah, yang kasar-kasar kita buang, kita ambil tepungnya saja. Dan kita bisa simpan di toples yang agak kenceng supaya kita bisa minum beberapa hari. Tiap pagi kosong perut kita minum 2 sendok makan. Kita masukkan ke dalam gelas, kita tambahkan air panas, kemudian kita kocok-kocok sehingga dia menjadi agak kental-kental ya. Kalau memang terlalu panas ya teman-teman boleh tambah sedikit air hangat biasa. Kocok-kocok kental-kental. Kalau mau manis boleh tambah sedikit madu. Kemudian diminum dalam posisi kental-kental. Jangan sampai tambah air terlalu banyak jadi encer, nggak ada guna. Jadi kita minumnya kental-kental. Jadi 2 sendok makan pagi hari kosong perut kita minum sari kacang hijau ini. Dan bisa kita ulangin lagi seandainya mau ulangin pada saat sebelum makan siang boleh, atau sore-sore sebelum makan malam boleh. Pokoknya harus kosong perut. Nah, ini juga di dalam sari kacang hijau ini mengandung banyak sekali vitamin dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan lambung kita. Jadi banyak sekali juga teman-teman yang sembuh dengan cara ini. Memang hasilnya juga jangka panjang, seperti kita minum air sagu ataupun air tajin itu, ataupun yang sebelumnya kita makan kentang mentah, karena ini semua sifatnya adalah terapi ya. Tapi kalau memang dilakukan secara rutin, kita terus dan secara teratur, pasti kita akan sembuh dari masalah pencernaan ini. Oke, teman-teman, sampai di sini video kita untuk kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu dari saya, Benny Wetan, untuk keluarga di rumah semua. Terima kasih.